Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan, Eskom MCS, selaku dosen metodologi penelitian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Museum Kretek Kudus berbasis web dan notifikasi WhatsApp. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 adalah 1. Ardian Wahyu Saputro, NIM 2024-53049, 2. Muhammad Lutfi Hakim, NIM 2024-53061, 3. Ari Masruhan, NIM 2024-53062, 4. Muhammad Fahrianto Putra, NIM 2024-53003. Latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya ada 4, yaitu 1. Manajemen pengelolaan masih konvensional, 2. Kurangnya informasi reservasi online, 3. Data pengunjung dan koleksi belum terkelola dengan baik, 4. Sebagai institusi dituntut menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk rumusan masalah, 1. Bagaimana proses manajemen pengelolaan museum kretek yang sedang berjalan. Poin ini mengidentifikasi kelemahan dari alur kerja lama di mana data belum tersimpan secara terpusat dan proses layanan masih sangat bergantung pada kehadiran fisik petugas. 2. Bagaimana penyusunan sistem informasi manajemen pengelolaan museum kretek khusus berbasis web responsif dan notifikasi WhatsApp. Pada poin ini menjawab kebutuhan akan arsitektur sistem yang mampu berjalan di berbagai perangkat secara real-time. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu reservasi jadwal, kunjungan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pada poin ini fokus pada pemecahan masalah antrean fisik dan museum melalui pendaftaran online yang efisien. Untuk yang keempat, bagaimana sistem membantu pengurus museum mengelola data pengunjung, koleksi barang, dan retribusi tiket menjadi informasi yang bermanfaat. Pada poin ini fokus pada transformasi data mentah menjadi terstruktur yang mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Tujuan penelitian: 1. Manajemen data pengunjung yang terpusat, 2. Reservasi tiket kunjungan secara online, 3. Laporan otomatis berbasis data real time, 4. Notifikasi WhatsApp otomatis ke pengunjung. Untuk poin berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang poin berikutnya adalah tentang metodologi penelitian. Dalam deskripsi ini kita menggunakan metode penelitian yaitu monitor Pak Lutfi. Secara lebih kembali ke metodologi penelitian. Nah, dalam skripsi ini kita menggunakan metode penelitian Research and Development atau R&D. Nah, kemudian untuk model pengembangannya kita menggunakan waterfall, yaitu pertama kita melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian melakukan perancangan sistem. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi sistem yang telah kita rancang, kemudian melakukan pengujian, dan terakhir adalah pemeliharaan sistem. Nah, dalam pembuatan sistem kita melakukan pengumpulan data berupa observasi, monitor. Saudara lebih, tolong kembalikan ke slide berikut sebelumnya. Nah, observasi, kemudian kita melakukan wawancara dan studi pustaka di beberapa jurnal tertentu. Next. Nah, untuk perancangan sistem kita melakukan dengan fondasi arsitektur berupa user atau browser, kemudian kita menggunakan web server dan database berupa SQL. Nah, kemudian teknologi yang dipakai dalam sistem yaitu adalah framework, yaitu Laravel atau MFC, kemudian database dalam SQL. Untuk front atau
tampilan kita menggunakan Bootstrap, dan terakhir adalah notifikasi kita menggunakan WhatsApp API. Kemudian untuk user yang dapat menggunakan atau yang tujuan kita gunakan untuk sistem adalah yang pertama adalah administrator, yaitu pemegang kendali penuh dalam sistem, kemudian petugas museum, dan terakhir adalah pengunjung. Next. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi sistem ini yang pertama itu sistem jadi 3 divisi, yaitu museum dan juga pengunjung. Fitur utamanya sendiri yaitu yang pertama autentifikasi pengguna. Museum, ketiga manajemen pengunjung, keempat divisi, yaitu dari, dan kelima ada dashboard informasi yang menampilkan ringkasan data. Selanjutnya yang praktis itu ada kunjungan, aksi, reservasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, fiturnya ada notifikasi WhatsApp, itu otomatis untuk informasi reservasi, ingat kunjungan, informasi lainnya. Yang ke-8, pencarian dan filter data. Untuk sistem ini terintegrasi dengan WhatsApp, chat, dan chatnya berupa PDF. Sistem terintegrasi dengan datanya, data koleksi, data reservasi, data kunjungan, data juga. Untuk sistemnya bisa kita lihat. Yang pertama, user login. Selanjutnya, setelah login bisa mengelola data, proses reservasi, penyajian informasi, dan terakhir notifikasi. Kita simpan integrasi yang seperti Yang monitor Pak, suaranya tidak kedengaran, Mas. implementasi notifikasi WhatsApp lebih seperti ini. Asal kita melakukan registrasi berhasil, ada otomatis teksnya itu di sebagainya seperti itu. Juga sampai jadwal kunjungan. Notifikasi WhatsApp ini meningkatkan tingkat kehadiran aktif dan sosialisasi no show. Hasil pengujiannya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk hasil pengujian pada metode black box testing, hasil pengujiannya adalah seperti ini. Fiturnya login, skenario login valid, hasilnya berhasil. Lalu login invalid, hasilnya berhasil. Kelola koleksi, tambah data, berhasil. Koleksi, update data, berhasil. Reservasi, buat reservasi, berhasil. Notifikasi WA, kirim pesan, berhasil. Laporan, generate, dan berhasil. Dampak implementasinya yaitu proses administrasi menjadi lebih cepat, pengurangan kesalahan pencatatan manual, peningkatan akurasi laporan kunjungan, pengurangan tingkat no-show pengunjung. Kesimpulannya adalah seluruh skenario pengujian berjalan sesuai harapan, sistem berhasil menangani validasi data, format, dan ukuran file dengan baik.
Jadi kesimpulannya, yang pertama, pengolahan data terintegrasi. Kedua, fitur lengkap. Ketiga, notifikasi WhatsApp efektif. Keempat, dampak positif. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.